Drop it. Halo, kami mahasiswa STEM Angkatan 2019 dari kelas B pagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Retmariani dengan NIM 21903021141. Saya Bintang Walisat dengan NIM 21903021118. Saya Budi Santoso dengan kode NIM 21903021119. Saya Faris Rifki Abdillah dengan NIM 21903021153. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai tutorial uji regresi linear yang sederhana menggunakan software SPSS. Sebelum lanjut ke penjelasannya, alangkah baiknya kita mengetahui lebih detail tentang apa itu aplikasi SPSS, dan itu akan dijelaskan oleh teman saya ini. Baik, sebelum kami mulai ke proses mengolah data untuk uji regresi, di sini saya akan memberikan sedikit pengenalan mengenai SPSS. SPSS adalah singkatan dari Statistical Product and Service Solutions. SPSS ini merupakan salah satu dari beberapa program aplikasi komputer untuk menganalisa data statistik baik dari sebuah riset praktisi ataupun mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Nah, SPSS ini terdiri dari file lembaran data atau worksheet data dan file output hasil analisa data, di mana file lembaran data ini terbagi menjadi dua, yaitu data view yang menampilkan database hasil penelitian yang akan diolah atau dianalisis dengan program SPSS. Kemudian ada variable view, yaitu spreadsheet untuk mendefinisikan variabel. Selanjutnya, menu dalam SPSS, yaitu file untuk pengelolaan atau manajemen data dan file, edit untuk memperbaiki atau mengubah data, view untuk mengatur toolbar, data untuk mendefinisikan dan mengatur variabel serta data, transform untuk memanipulasi data, analyze untuk menganalisis data, graph untuk memvisualisasikan data, utilities untuk digunakan berkaitan dengan utilitas dalam SPSS. Dua macam statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik induktif. Kriteria data yaitu valid, kecepatan atau kecermatan pengukuran, reliable, menunjukkan kekonsistenan pengukuran, objektif, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ada dua macam data. Yang pertama adalah data kualitatif, di mana data ini dinyatakan bukan dalam bentuk angka. Namun, karena statistik hanya bisa memproses data berupa angka, maka harus dikuantitatifkan agar bisa diolah dengan statistik. Di sini ada dua macam kualitatif data, yaitu data nominal, data yang diperoleh dengan cara kategori atau klasifikasi, dan data ordinal, data yang diperoleh dengan cara kategori atau klasifikasi, tetapi keduanya terdapat hubungan. Selanjutnya ada data kualitatif, di mana data ini dinyatakan dalam bentuk angka. Di sini data kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu data interval, data yang diperoleh dengan cara pengukuran jarak dua titik pada skala yang sudah ditentukan. Lalu ada data rasio, data yang diperoleh dengan cara pengukuran jarak dua titik sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut atau mutlak.
Baik, sekian untuk pengenalan mengenai SPSS. Sekarang kita lanjut ke praktek cara mengolah data untuk uji regresi dengan rekan saya, Budi dan Faris. Terima kasih. Judul: Cara menguji regresi linear sederhana dengan SPSS. Tujuannya untuk menganalisa uji regresi bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel yang terkait. Persyaratannya yang pertama, valid dan reliable. Yang kedua, normal dan linear. Pengambilan keputusan. Yang pertama, membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Nilai signifikasi kurang dari 0,05 sama dengan variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nilai signifikasi lebih dari 0,05 sama dengan variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari data tersebut menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS-nya, lalu klik pada Open Another File. Lalu pilih data yang ingin diinput, lalu masuk ke tab Analyze, lalu ke Regression, setelah itu ke Linear. Setelah itu masukkan variabel X ke dalam kolom independen dan masukkan variabel Y ke dalam kolom independen. Setelah itu klik OK. Lalu ini adalah data regression mulai dari model summary, ANOVA, dan koefisien. Terima kasih. Berikut penjelasan output SPSS. Untuk output yang pertama merupakan output enter or remove. Untuk output ini menjelaskan tentang variabel dimasukkan serta metode yang digunakan, dan variabel dimasukkan adalah variabel X sebagai variabel independen dan variabel Y sebagai variabel dependen. Dan untuk metode yang digunakan adalah metode enter. Untuk output kedua ada output model summary. Ini menjelaskan besar nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,666. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,444 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel terhadap variabel terkait adalah sebesar 1,5%. Dan untuk output dari tabel ANOVA ini diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 255,556 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka metode regresi ini dapat diketahui untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel X dengan Y. Untuk ini ada tabel koefisien. Untuk output tabel terakhir diketahui nilai konstan A sebesar 21,090,090, sedangkan nilai X sebesar X1 0,189, X2 0,212, dan X3 0,221, sehingga persamaan regresi dapat ditulis seperti berikut. Persamaan di atas dapat diterjemahkan konstanta sebesar 21,090 mengandung arti bahwa nilai konstan variabel partisipasi adalah sebesar 21,090. Koefisien regresi X sebesar 0,622X menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai variabel X, maka partisipasi bertambah sebesar 0,622X, dan ini berpengaruh terhadap variabel Y. Dan untuk langkah terakhir merupakan pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana ini. Di sini saya akan menggunakan
dari tabel koefisien dan penjelasannya. Berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T itu sebesar 0,622 lebih besar dari tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan ini contoh untuk cara mencari di tabelnya. Menggunakan 0,05 dibagi 2, lalu dibagi 96 bagi kurang 1 dikurang 1, hasilnya 0,025 dibagi 94. Angka 94 ini juga bisa dilihat dari bagian tabel ANOVA-nya. Dan untuk hasil terakhirnya bisa disimpulkan dari daftar di tabel ini. 94 patokannya 0,05, jadinya 1,661. 1,661. Baik, gitu saja untuk penjelasan uji regresi linear sederhana ini menggunakan software SPSS. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa.